Camilla, sosok yang dikenal berpengalaman dan penuh energi, selama ini dianggap memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai kegiatan amal lokal. Namun di balik gerbang berlapis emas Istana Buckingham, tersembunyi skandal kerajaan paling mengguncang abad ke-21. Apa yang akan Anda baca selanjutnya akan meruntuhkan semua anggapan tentang pernikahan Ratu Camilla dan Raja Charles. Ini bukan gosip murahan atau spekulasi media sensasional, melainkan sebuah kebenaran mengejutkan mengenai hubungan rahasia yang selama 3 tahun berhasil disembunyikan dari publik. Pengkhianatan yang begitu dalam hingga membuat Raja Inggris meninggalkan istananya sendiri dalam bayang-bayang aib. Dari pertemuan diam-diam di perkebunan pedesaan hingga percakapan telepon terenkripsi yang mengungkap detail intim yang mengejutkan, bukti-bukti yang terungkap menunjukkan sisi Camilla yang sangat berbeda dari citra publik yang selama ini dibangun dengan cermat. Hubungan terlarang ini melibatkan seseorang yang sangat dekat dengan lingkaran kerajaan, sehingga pengungkapannya berpotensi mengguncang pondasi monarki itu sendiri. Bersiaplah menyimak kisah penuh tipu daya, gairah tersembunyi, dan dampak politik besar yang akan membuat Anda mempertanyakan makna kerajaan modern. Inilah pengungkapan kerajaan yang mereka tidak ingin Anda ketahui. Di hadapan publik, pernikahan kerajaan tampak sempurna. Ratu Camilla merapikan kalung mutiaranya untuk terakhir kalinya sebelum melangkah ke balkon Istana Buckingham. Senyum terlatihnya menyembunyikan kekacauan batin yang menggerogoti kehidupan pribadinya. Sorak-sorai massa menggema saat ia melambaikan tangan bersama Raja Charles, tanpa menyadari bahwa pasangan kerajaan yang tampak penuh kasih itu sebenarnya telah menjalani kehidupan terpisah selama lebih dari 2 tahun. Penampilan publik hari ini yang memperingati ulang tahun penobatan Charles hanyalah pertunjukan puncak dari sebuah pernikahan yang kini berubah menjadi sandiwara rumit. Di balik dinding istana, para staf berbisik tentang interaksi dingin antara kedua penguasa, mencatat bahwa mereka jarang makan bersama, tidur di kamar terpisah, dan lebih sering berkomunikasi melalui sekretaris pribadi ketimbang berbicara langsung. Perubahan dari masa-masa awal yang penuh gairah menuju koeksistensi formal ini terjadi perlahan, namun jelas terlihat oleh siapapun yang bekerja dekat dengan keluarga kerajaan. Charles menenggelamkan diri dalam tugas-tugas kenegaraan dengan dedikasi berlebihan, menjadwalkan agenda padat yang membuatnya jauh dari Clarence House selama berhari-hari. Fokusnya pada isu lingkungan dan hubungan persemakmuran menjadi alasan yang nyaman untuk perjalanan panjang. Sementara itu, Camilla juga menekuni kegiatan amalnya sendiri dengan intensitas serupa sehingga jalur mereka jarang bersinggungan. Jarak emosional di antara mereka paling terasa saat jamuan kenegaraan dan upacara resmi ketika protokol menuntut mereka tampil bersatu dan penuh kehangatan. Para fotografer istana bekerja ekstra keras menangkap momen yang seolah menunjukkan keharmonisan dengan cermat menghindari jeda canggung dan interaksi tegang yang sebenarnya mendominasi hubungan mereka di balik pintu tertutup. Staf pribadi Camilla mulai memperhatikan kebiasaannya menghabiskan sore hari di tempat peristirahatan pribadinya di Wiltshire, sebuah perkebunan pedesaan yang ia sebut sebagai pelarian dari tekanan kehidupan kerajaan. Ketidakhadiran misterius ini yang kadang berlangsung sepanjang akhir pekan, terjadi begitu sering hingga tim keamanan menetapkan prosedur khusus untuk kepergiannya yang tak terjadwal. Kebiasaan Camilla menggunakan telepon juga menimbulkan tanda tanya halus. Ia kerap menerima panggilan di taman pribadi, menggunakan aplikasi pesan terenkripsi, serta memiliki ponsel kedua yang tak tercatat dalam sistem komunikasi resmi. Alasan tentang kebutuhan saluran aman untuk urusan amal cukup meredam pertanyaan, meski sebagian staf tetap menyimpan kecurigaan. Charles tampak semakin menyendiri dan murung saat ia merasa tak diperhatikan, menatap keluar jendela dengan ekspresi seseorang yang memikul beban emosional berat. Sekretaris pribadinya mencatat bahwa sang raja sering bekerja hingga larut malam, seolah menghindari kesepian di ruang pribadinya yang dipenuhi kenangan masa bahagia bersama Camilla. Kalender publik pasangan kerajaan menunjukkan pengaturan cermat untuk meminimalkan waktu bersama. Jadwal perjalanan terpisah, fokus amal berbeda,
dan penentuan waktu strategis agar mereka jarang berada di tempat yang sama. Penampilan bersama kini membutuhkan persiapan panjang dan arahan ketat dari tim komunikasi yang menyusun interaksi agar tampak alami dan penuh kasih di mata publik. Upaya mempertahankan ilusi kebahagiaan rumah tangga ini melelahkan semua pihak, sementara kebenaran yang tersembunyi kian sulit dibendung. Bisik-bisik di balik pintu istana semakin menguat ketika Margaret Thornfield, dayang terlama Camilla, mulai melihat perubahan halus dalam perilaku Ratu Permaisuri yang memicu kekhawatiran profesional sekaligus rasa ingin tahu pribadi. Perempuan yang telah ia layani setia selama 8 tahun tampak berubah, menunjukkan energi dan kebahagiaan saat menerima panggilan tertentu, namun bersikap murung dan menjaga jarak saat tugas resmi atau penampilan publik bersama suaminya. Petunjuk paling jelas terlihat dari pilihan busana Camilla yang mulai mengenakan pakaian lebih muda dan modis untuk kunjungan pribadinya ke perkebunan tersebut. Sementara tetap mempertahankan gaya konservatif untuk acara resmi, Margaret memperhatikan bagaimana Camilla menghabiskan waktu lebih lama untuk berdandan sebelum perjalanan misterius itu. Seperti seseorang yang bersiap untuk pertemuan romantis, bukan untuk kesendirian yang tenang. Laporan keamanan istana menambah intrik dengan mencatat kunjungan tamu tak biasa ke perkebunan Wiltshire, termasuk seorang pengunjung rutin yang identitasnya disamarkan melalui penjadwalan cermat dan prosedur kedatangan rahasia. Petugas pengawal menerima instruksi khusus untuk menjaga kerahasiaan, sesuatu yang jarang terjadi dalam operasi keamanan rutin keluarga kerajaan. Staf dapur di perkebunan tersebut juga mencatat pesanan makan malam intim dengan anggur mahal dan bahan gourmet, jauh melebihi kebutuhan makan pribadi Camilla. Persiapan makan malam lengkap dengan lilin dan bunga segar mengisyaratkan jamuan untuk seseorang yang istimewa. Pola komunikasi Camilla semakin memancing rasa ingin tahu, dengan penggunaan jalur telepon aman dan sistem pesan terenkripsi yang biasanya dipakai untuk urusan negara sensitif. Alasan melindungi komunikasi organisasi amal dari gangguan media terdengar masuk akal, namun tak sepenuhnya menjelaskan frekuensi dan intensitas emosional percakapan tersebut. Kondisi emosional Ratu Permaisuri juga berfluktuasi tajam tanpa sebab jelas bagi staf. Hari-hari setelah kunjungan ke perkebunan membawa energi dan kebahagiaan baru, sementara periode tanpa kunjungan itu diwarnai iritabilitas dan kesedihan yang tampak jelas. Charles tampaknya tidak menyadari perubahan perilaku istrinya, meski depresi dan penarikan sosialnya sendiri menunjukkan kesadaran bawah sadar bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah dalam hubungan mereka. Kebiasaannya menenggelamkan diri dalam tugas kerajaan dan perjalanan resmi menjadi cara nyaman untuk menghindari konfrontasi atas masalah pribadi yang mungkin ada. Margaret dihadapkan pada dilema etis antara kesetiaan kepada majikannya dan kekhawatiran akan konsekuensi dari rahasia yang disimpan Camilla. Pengalamannya selama puluhan tahun di istana mengajarkannya untuk mengamati segalanya, namun jarang berkomentar. Namun situasi ini terasa berbeda dan berpotensi berbahaya bagi semua yang terlibat. Para staf rumah tangga akhirnya membentuk pemahaman diam-diam tentang kehidupan ganda Camilla, menjaga rahasianya melalui keheningan kolektif sambil berspekulasi secara pribadi tentang identitas pendamping misterius dan dampak akhir dari hubungan tersembunyi ini. Sikap diam mereka lahir dari kewajiban profesional, bukan persetujuan moral atas penipuan tersebut. Protokol keamanan menjadi semakin rumit ketika para petugas pengawal harus menyeimbangkan kewajiban mereka untuk menjamin keselamatan keluarga kerajaan dengan perintah tegas untuk menjaga kerahasiaan mutlak atas aktivitas pribadi Camilla. Tekanan untuk mengelola dua tanggung jawab yang saling bertentangan ini, sambil mencegah kebocoran informasi ke media, menambah beban berat bagi personel keamanan yang sudah kewalahan oleh jadwal kerajaan yang padat dan menuntut. Sosok misterius yang kerap menemani Camilla di perkebunan pedesaannya di Wiltshire adalah Dr. James Morrison. Ia tiba melalui rute-rute yang direncanakan dengan sangat hati-hati untuk menghindari pantauan media yang terus memantau aktivitas keluarga kerajaan.
Mantan dokter kerajaan berusia 55 tahun ini membawa lebih dari sekadar keahlian medis ke dalam pertemuan rahasia tersebut. Ia menyimpan pengetahuan mendalam selama lebih dari 3 dekade tentang rahasia keluarga kerajaan, pergulatan pribadi mereka, serta beban emosional kehidupan publik terhadap hubungan pribadi. Hubungan terlarang mereka bermula 18 bulan lalu, saat Charles menjalani pemulihan dari operasi ringan dan James memberikan konsultasi medis pribadi di Clarence House. Hubungan profesional itu perlahan berubah menjadi persahabatan ketika Camilla mulai mencurahkan ketakutan dan kekecewaannya tentang kehidupan kerajaan kepada seseorang yang benar-benar memahami tekanan istana, tanpa menghakimi atau memiliki motif tersembunyi untuk memanfaatkan informasi orang dalam. James mewakili segala sesuatu yang tak lagi bisa diberikan Charles kepada Camilla. Keterbukaan emosional, rasa ingin tahu intelektual, serta ketertarikan tulus pada pikiran dan perasaan Camilla sebagai manusia, bukan sekadar perannya sebagai anggota kerajaan. Percakapan mereka meluas dari sastra dan politik hingga diskusi mendalam tentang impian yang tertunda serta pengorbanan besar yang dituntut oleh pengabdian publik. Pengorbanan yang perlahan menggerogoti pernikahannya. Peralihan dari persahabatan menjadi hubungan romantis terjadi pada masa yang sangat sulit ketika penarikan emosional Charles semakin membuat Camilla merasa terasing dan tak dihargai meskipun ia tampil menonjol di hadapan publik. James memberikan pemahaman dan kehangatan yang mengisi kekosongan emosional akibat pernikahan yang selama bertahun-tahun dijalani tanpa cinta, semata-mata demi stabilitas institusi dan tuntutan masyarakat. Hubungan mereka berkembang dalam batasan yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi keduanya dari pengungkapan publik sekaligus memberikan kedekatan emosional yang tidak mereka temukan dalam kehidupan resmi masing-masing. James sepenuhnya menyadari konsekuensi politik dari hubungan ini dan menjaga kerahasiaan mutlak, karena ia tahu bahwa terbongkarnya hubungan tersebut bukan hanya akan menghancurkan mereka berdua, tetapi juga berpotensi mengguncang monarki itu sendiri. Perkebunan di Wiltshire menjadi tempat perlindungan ideal bagi cinta terlarang mereka. Lokasinya yang terpencil serta staf setia yang telah diseleksi ketat atas dasar loyalitas dan kerahasiaan memungkinkan mereka menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Area perkebunan yang luas memberi ruang untuk berjalan-jalan pribadi dan percakapan intim, jauh dari perangkat pengawasan yang biasanya dipasang di kediaman kerajaan lain. James sering membawa hadiah yang mencerminkan pemahamannya yang mendalam terhadap minat pribadi Camilla, bukan sekadar posisinya di depan publik. Buku-buku langka, anggur vintage, dan benda-benda kecil penuh makna menunjukkan kasih sayang yang tulus, sangat berbeda dengan pertukaran formal dan kaku yang mendominasi hubungannya dengan Charles. Hubungan fisik mereka menghadirkan kembali gairah dan kelembutan yang telah lama hilang dari pernikahan Camilla, membangkitkan kembali kebutuhan dan hasrat yang selama ini ditekan demi kewajiban kerajaan. Latar belakang medis James membuatnya mampu memahami dan menghargai Camilla tanpa penilaian kritis yang sering ia khawatirkan dari pasangan yang lebih muda. Namun, ikatan emosional mereka jauh lebih penting daripada daya tarik fisik semata. James mendengarkan dengan empati kekhawatiran Camilla tentang penuaan, relevansi dirinya, dan posisinya dalam monarki yang terus beradaptasi dengan zaman. Pandangannya sebagai orang luar memberikan wawasan berharga, sementara ketiadaan ambisi politik membuat nasihatnya terasa jujur dan dapat dipercaya. Liburan akhir pekan mereka berubah menjadi pelarian total dari tekanan dan kepura-puraan kehidupan kerajaan, memberi Camilla kesempatan merasakan kebahagiaan yang autentik dan kepuasan emosional yang telah lama hilang dari hidupnya. Momen-momen cinta yang dicuri ini justru membuatnya semakin sulit dan menyakitkan secara emosional untuk kembali ke peran resminya. Di sisi lain, jejak digital mulai menimbulkan bahaya baru. Emma Richardson, seorang jurnalis teknologi lepas yang menyelidiki celah keamanan siber dalam komunikasi pemerintah, secara tidak sengaja menemukan lalu lintas pesan terenkripsi dengan metadata yang mengarah pada jaringan komunikasi kerajaan. Penelitiannya
yang awalnya bertujuan mengungkap potensi pelanggaran keamanan untuk media teknologi arus utama, justru membawanya pada rahasia pribadi yang tersembunyi di balik sistem yang seharusnya aman. Terobosan Emma datang bukan dari isi pesan, melainkan dari analisis pola komunikasi. Perangkat lunak canggihnya mendeteksi aliran data yang tidak biasa antara sistem komunikasi kerajaan dan jaringan terenkripsi eksternal pada waktu-waktu tertentu. Frekuensi serta pola waktunya lebih menunjukkan korespondensi pribadi daripada urusan resmi, memicu naluri investigatif Emma terkait potensi pelanggaran protokol keamanan. Keahliannya memungkinkan Emma melacak jejak digital tanpa mengakses isi pesan secara langsung, sehingga tetap berada dalam batas hukum. Melalui analisis jaringan dan identifikasi perangkat, ia menemukan pola komunikasi rahasia antara sistem aman Camilla dan pihak eksternal yang tidak teridentifikasi, menggunakan perangkat enkripsi tingkat profesional. Penyelidikan ini mengungkap bahwa Camilla menggunakan saluran komunikasi tidak resmi untuk berhubungan dengan seseorang di luar jaringan kerajaan. Tindakan ini berpotensi melanggar protokol keamanan yang dirancang untuk melindungi informasi sensitif, serta mencegah akses tidak sah terhadap anggota keluarga kerajaan. Pelanggaran keamanan ini menjadi ancaman serius yang dapat membawa konsekuensi besar bila terungkap ke publik. Semua pelanggaran tersebut tetap merupakan bentuk kesalahan profesional yang serius, terlepas dari apapun alasan pribadi yang melatar belakanginya. Dengan mencocokkan waktu komunikasi terenkripsi dengan agenda resmi Camilla, terlihat jelas bahwa sebagian besar pertukaran pesan rahasia terjadi saat ia berada di tempat peristirahatan pribadinya di Wiltshire. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara kunjungan misteriusnya ke pedesaan dan relasi apapun yang ia pertahankan melalui saluran digital tersembunyi tersebut. Pola ini menjadi bukti tidak langsung adanya penipuan yang terorganisir serta perencanaan yang sangat hati-hati. Emma dihadapkan pada dilema etis besar tentang apakah ia harus melanjutkan penyelidikan ini. Di satu sisi, mengungkap celah keamanan komunikasi jelas merupakan kepentingan publik. Namun di sisi lain, membuka tabir hubungan pribadi berpotensi menghancurkan kehidupan orang-orang yang mungkin tidak bersalah serta mengganggu stabilitas institusi negara. Pendidikan jurnalistik Emma menekankan pentingnya kebenaran, tetapi nuraninya terus bergulat dengan dampak kemanusiaan dari membongkar hubungan privat. Bukti teknis menunjukkan adanya perencanaan canggih dan pelanggaran protokol keamanan yang disengaja, mengindikasikan bahwa Camilla kemungkinan mendapat bantuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem komunikasi kerajaan. Dugaan konspirasi yang melibatkan orang dalam istana ini membuat implikasi keamanannya menjadi jauh lebih serius dan berbahaya secara politik bagi semua pihak yang terlibat. Pemantauan media sosial memberikan petunjuk tambahan ketika Emma mengamati perubahan halus dalam perilaku dan penampilan publik Camilla yang sejalan dengan pola komunikasi rahasianya. Ratu Permaisuri tampak lebih bahagia dan berenergi setelah periode intens pertukaran pesan terenkripsi yang mengarah pada dugaan bahwa hubungan emosional, bukan urusan profesional, berada di balik pelanggaran keamanan ini. Emma mulai menyusun sebuah dosier digital komprehensif yang mendokumentasikan pola komunikasi, pelanggaran keamanan, serta korelasi perilaku yang semakin memperjelas gambaran penipuan terorganisir yang melibatkan Ratu Permaisuri dan para kaki tangan yang belum teridentifikasi. Meski sebagian besar buktinya masih bersifat tidak langsung, kekuatannya cukup signifikan untuk mendorong penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang. Sang jurnalis menyadari bahwa informasi yang ia miliki dapat memicu krisis konstitusional jika dipublikasikan terlalu dini atau tanpa pertimbangan matang. Hal ini memaksanya mempertanyakan apakah kepentingan publik benar-benar sepadan dengan risiko membuka hubungan pribadi yang mungkin tidak melibatkan pelanggaran hukum selain masalah keamanan komunikasi. Beban keputusan ini mulai memengaruhi kualitas tidurnya serta kejernihan penilaian profesionalnya.
Sejumlah organisasi media mulai menunjukkan ketertarikan pada temuan awal Emma mengenai keamanan komunikasi kerajaan. Namun ia tetap berhati-hati dan menahan diri untuk tidak mengungkap seluruh temuannya sebelum memastikan keakuratan dan signifikansi bukti melalui riset lanjutan dan, jika memungkinkan, konfirmasi dari sumber resmi. Disinilah benang kusut mulai terurai. Inspektur Kepala Detektif Caroline Walsh menerima pengarahan rahasia mengenai dugaan pelanggaran keamanan yang melibatkan komunikasi kerajaan yang berpotensi membahayakan protokol keamanan nasional atau membuka akses informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang. Laporan awal menyoroti kerentanan teknis, namun naluri Caroline yang terasah menangkap adanya pola yang mengarah pada faktor manusia yang jauh lebih kompleks di balik masalah tersebut. Secara resmi, penyelidikan difokuskan pada evaluasi teknis sistem keamanan. Namun secara tidak resmi, tim juga menelusuri kemungkinan bahwa hubungan pribadi mendorong pelanggaran protokol komunikasi yang dapat menciptakan kerentanan institusional lebih besar. Tim Caroline terdiri dari pakar keamanan siber, spesialis perlindungan kerajaan, serta profesional pengawasan rahasia yang mampu mengumpulkan bukti tanpa memicu perhatian media. Kerjasama dari pihak keamanan istana terbukti terbatas. Para pejabat rumah tangga kerajaan berupaya meminimalkan pengawasan eksternal sambil tetap menunjukkan kerjasama yang tampak sah dalam penilaian keamanan. Sikap defensif ini mengisyaratkan adanya kesadaran akan potensi masalah, sementara kurangnya transparansi menunjukkan kekhawatiran besar atas apa yang mungkin terungkap jika penyelidik diberi akses penuh. Melalui analisis jaringan komunikasi, tim Caroline mengidentifikasi Dr. James Morrison. Perangkatnya terdeteksi mengakses sistem keamanan kerajaan pada periode yang bertepatan dengan aktivitas pesan terenkripsi Camilla. Latar belakang medisnya serta akses sebelumnya ke lingkungan istana memberikan penjelasan masuk akal atas kemampuan teknis tersebut. Namun sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang batas profesional yang seharusnya dijaga. Operasi pengawasan pun dimulai untuk memantau aktivitas dan pergerakan James, guna memastikan apakah hubungannya dengan Camilla hanya bersifat pribadi atau juga melibatkan pelanggaran keamanan yang berpotensi kriminal. Penyelidikan ini menuntut keseimbangan cermat antara kepentingan keamanan negara dan penghormatan terhadap hak privasi individu dalam hubungan sah antara orang dewasa yang saling setuju. Bukti yang terkumpul menunjukkan adanya perencanaan canggih dan pengetahuan teknis mendalam yang mengarah pada dugaan bahwa James memperoleh bantuan dari staf istana, baik yang masih aktif maupun mantan pegawai yang memiliki akses ke protokol keamanan dan sistem komunikasi. Dugaan konspirasi yang melibatkan banyak pihak ini membuat implikasi keamanannya menjadi semakin serius dan rumit secara hukum. Caroline menghadapi tekanan dari pejabat pemerintah yang menginginkan penyelesaian cepat atas masalah keamanan ini, namun tanpa membuka skandal ke publik yang dapat merusak stabilitas konstitusional dan hubungan internasional. Sensitivitas politik dalam menyelidiki anggota keluarga kerajaan menuntut tingkat kehati-hatian luar biasa serta koordinasi erat dengan berbagai lembaga pemerintah. Sementara itu, pertanyaan media mengenai evaluasi keamanan kerajaan mulai meningkat ketika para jurnalis mencium aktivitas tak biasa di sekitar sistem komunikasi dan protokol perlindungan istana. Tim Caroline berupaya menjaga kerahasiaan operasi sambil mencegah kebocoran prematur yang dapat menggagalkan penyelidikan atau memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk menghilangkan bukti. Waktu menjadi faktor krusial ketika tekanan politik meningkat. Antara membersihkan nama anggota keluarga kerajaan dari tuduhan atau mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran keamanan yang telah terkonfirmasi. Caroline menyadari bahwa hasil penyelidikannya akan membawa dampak jauh melampaui penyelidikan kriminal biasa terkait pelanggaran pribadi atau profesional.
Konsultasi hukum mengungkap persoalan yurisdiksi yang kompleks dalam menyelidiki anggota keluarga kerajaan, sambil tetap menjaga perlindungan konstitusional dan menghormati kekebalan tradisional yang membuat prosedur penegakan hukum menjadi sangat tidak lazim. Status hukum unik monarki menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi para penyelidik yang terbiasa menangani proses peradilan pidana secara langsung dan konvensional. Anggota tim mulai merasakan tekanan psikologis akibat besarnya dampak politik dari pekerjaan mereka, serta potensi konsekuensi terhadap karier masing-masing. Apapun kesimpulan akhirnya, keberhasilan atau kegagalan penyelidikan ini tidak hanya akan memengaruhi pihak yang diselidiki, tetapi juga semua orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis bukti. Krisis perlindungan kerajaan. Sistem keamanan istana mendeteksi pola akses tidak biasa yang memicu peringatan otomatis terkait kemungkinan masuknya pihak tak berwenang ke jaringan komunikasi sensitif. Aktivitas tersebut terjadi pada waktu-waktu yang seharusnya tidak memerlukan akses sesuai agenda resmi kerajaan. Peringatan teknis ini menjadi bukti konkret pertama adanya pelanggaran protokol keamanan yang sistematis, sehingga menuntut penyelidikan segera dan berpotensi berujung pada proses pidana. Sir Michael Petton, kepala keamanan rumah tangga kerajaan, menghadapi mimpi buruk terburuk dalam kariernya. Bukti yang terus bertambah menunjukkan bahwa seseorang dengan akses resmi telah secara sengaja menyalahgunakan sistem keamanan untuk kepentingan pribadi. Puluhan tahun pengabdian setianya kepada keluarga kerajaan tak mampu melindunginya dari konsekuensi fatal atas kegagalan keamanan yang terjadi di bawah tanggung jawab langsungnya. Penyelidikan mengungkap bahwa kredensial akses medis milik James Morrison tidak pernah dicabut secara resmi setelah masa tugasnya berakhir. Kelalaian administratif ini memungkinkan dirinya tetap masuk ke fasilitas dan sistem komunikasi kerajaan yang seharusnya tertutup. Kesalahan serius tersebut membuka celah hukum bagi aktivitas tak sah yang semestinya mustahil terjadi. Sebagai langkah darurat, seluruh akses eksternal ke sistem komunikasi kerajaan segera dicabut, disertai audit menyeluruh untuk menilai sejauh mana potensi kebocoran dan kerentanan keamanan. Langkah ini secara efektif mengakhiri kemampuan Camilla untuk mempertahankan komunikasi rahasia dengan James, sekaligus memberi sinyal bahwa hubungan mereka telah terungkap. Para staf istana yang memiliki akses ke sistem keamanan kini menghadapi pemeriksaan latar belakang intensif dan uji kebohongan guna mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak internal atau risiko keamanan lain di dalam lingkungan kerajaan. Penyelidikan ini menciptakan suasana saling curiga dan paranoia yang berdampak pada moral kerja dan efisiensi operasional, sekaligus berpotensi membuka pelanggaran atau hubungan tak pantas lainnya. Media mulai menangkap peningkatan aktivitas keamanan di sekitar kediaman kerajaan dan berspekulasi tentang adanya ancaman atau masalah keamanan serius. Tekanan ini memaksa tim komunikasi istana untuk menyusun penjelasan atas aktivitas tidak biasa tersebut tanpa mengungkap sifat sebenarnya dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Dalam laporan internal kepada pejabat senior istana, Sir Michael memaparkan implikasi serius dari pelanggaran keamanan yang berpotensi membuka komunikasi pemerintah sensitif atau data pribadi kepada pihak tak berwenang. Risiko pemerasan, spionase, atau eksploitasi kriminal lainnya menjadikan kasus ini ancaman keamanan nasional, jauh melampaui sekadar pelanggaran pribadi. Konsultasi darurat dengan lembaga keamanan pemerintah mengungkap kemungkinan bahwa pelanggaran komunikasi Camilla secara tidak sengaja membuka akses terhadap informasi rahasia atau komunikasi diplomatik sensitif yang berpotensi dipantau oleh intelijen asing. Konsekuensi ini mengubah kesalahan pribadi menjadi isu keamanan negara yang memerlukan intervensi langsung pemerintah. Krisis ini memaksa keputusan cepat mengenai apakah Raja Charles harus diberitahu tentang hubungan istrinya dan pelanggaran keamanan tersebut, atau apakah informasi harus dibatasi demi menjaga kerahasiaan operasional. Kedua pilihan membawa dampak politik dan pribadi yang sangat besar.
dengan risiko terhadap stabilitas konstitusional dan keutuhan keluarga kerajaan. Penasihat hukum dihadapkan pada pertanyaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana menuntut anggota keluarga kerajaan atas pelanggaran keamanan tanpa melanggar perlindungan konstitusional atau memicu krisis yang dapat mengguncang stabilitas institusi monarki. Status hukum monarki yang unik menciptakan persoalan yurisdiksi yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur hukum pidana standar. Hubungan profesional di lingkungan istana pun mulai retak. Loyalitas pribadi berbenturan dengan kewajiban hukum, sementara para staf harus memilih antara melindungi atasan mereka atau bekerja sama dengan penyelidikan sah yang berpotensi menghancurkan institusi yang telah mereka layani sepanjang karier. Penemuan yang menghancurkan sang raja. Raja Charles kembali secara mendadak dari tur persemakmuran dan mendapati Clarence House dipenuhi personel keamanan yang bekerja diam-diam dalam apa yang disebut sebagai peningkatan rutin sistem komunikasi. Aktivitas tidak biasa ini langsung menimbulkan kecurigaan karena operasi keamanan semacam itu biasanya dilakukan saat ia tidak berada di lokasi untuk menghindari gangguan terhadap jadwal resmi dan rutinitas pribadi. Sir Michael Piton meminta pertemuan pribadi yang mendesak dengan sang raja untuk membahas masalah keamanan sensitif yang memerlukan keputusan segera. Nada formal dan waktu yang tak lazim menandakan persoalan serius yang tak dapat ditangani melalui jalur administratif biasa. Pengungkapan hubungan Camilla dengan James, serta pelanggaran keamanannya menghantam Charles dengan dampak emosional yang luar biasa, memadukan rasa pengkhianatan pribadi dengan krisis institusional. Keterkejutannya berubah menjadi kesedihan mendalam atas runtuhnya pernikahan dan ancaman penghinaan publik yang tak terelakkan. Naluri pertama Charles adalah melindungi Camilla dari konsekuensi hukum dan sorotan publik. Namun Sir Michael menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut mungkin telah membahayakan informasi rahasia dan menimbulkan risiko keamanan nasional yang berada di luar kendali keluarga kerajaan. Sang raja pun menyadari bahwa loyalitas pribadi tidak dapat mengesampingkan kewajiban institusional dan hukum. Konfrontasi emosional antara Charles dan Camilla berlangsung di ruang duduk pribadi mereka di Clarence House, jauh dari staf dan petugas keamanan. Percakapan itu menandai kehancuran terakhir dari pernikahan yang selama ini hanya menjadi sandiwara bagi publik. Upaya Camilla membenarkan hubungannya dengan James sebagai kebutuhan emosional akibat penarikan diri Charles gagal menjawab implikasi hukum dan keamanan yang sangat serius. Fokus Camilla pada kebahagiaan pribadi tampak sepele dibandingkan ancaman krisis konstitusional dan risiko keamanan nasional yang membayangi stabilitas institusi. Charles dihadapkan pada pilihan mustahil, membela istrinya dari tuntutan hukum atau melindungi monarki dari kerusakan lebih lanjut akibat keputusan egois dan penipuan sistematis yang telah terjadi. Keputusannya untuk meninggalkan istana Buckingham menjadi langkah ganda. Pelarian pribadi dari sorotan publik sekaligus strategi profesional untuk menciptakan jarak dari skandal yang berkembang. Kepindahan sementara ke Sandringham memberinya ruang untuk berduka secara pribadi, sementara tim komunikasi menangani krisis tanpa keterlibatan langsung dirinya. Para staf istana menyaksikan kehancuran emosional Charles secara nyata ketika implikasi penuh dari pengkhianatan Camilla terungkap melalui pengarahan resmi dan konsultasi hukum. Dalam hitungan jam, ia berubah dari raja yang percaya diri menjadi suami yang hancur saat krisis pribadi dan profesional berpadu menjadi badai sempurna. Pertemuan darurat dengan pejabat pemerintah menegaskan bahwa Charles tidak dapat menggunakan pengaruh kerajaan untuk melindungi Camilla tanpa memicu krisis konstitusional yang dapat mengancam keberlangsungan monarki. Ketidakberdayaannya, meski memegang kekuasaan tertinggi, menjadi ironi paling pahit dari otoritas absolut yang tak berarti dalam hubungan pribadi. Penarikan diri sang raja dari tugas publik menjadi tak terelakkan karena kondisi emosionalnya membuat penampilan resmi mustahil dilakukan. Sementara itu, para penasihat hukum dan politik bekerja keras untuk meminimalkan kerusakan institusional dari skandal yang kini mengancam membayangi seluruh masa pemerintahannya.
Ketidakhadirannya dari London menjadi sinyal jelas betapa seriusnya krisis yang sedang mengancam kerajaan. Persatuan keluarga kerajaan runtuh, ledakan media tak terhindarkan, dan publik menuntut pertanggungjawaban. Laporan investigatif mendalam karya Emma Richardson dirilis secara serentak oleh berbagai media internasional, mengungkap secara menyeluruh hubungan rahasia Camilla, serta pelanggaran keamanan yang dilakukannya, lengkap dengan bukti kuat yang membuat segala bentuk penyangkalan menjadi mustahil. Peluncuran terkoordinasi ini dirancang untuk menciptakan dampak global maksimal, sekaligus mencegah tim komunikasi istana mengendalikan narasi atau meredam besarnya skandal melalui strategi pengendalian kerusakan. Media sosial langsung meledak. Tagar seperti Camilla Gate dan Royal Betrayal mendominasi tren global ketika jutaan pengguna membanjiri platform dengan opini, meme, dan komentar. Reaksi publik mengungkap kemarahan mendalam terhadap hak istimewa kerajaan dan gaya hidup yang dibiayai pajak yang dianggap memberi toleransi pada perilaku yang dalam kehidupan warga biasa akan menghancurkan reputasi dan karier. Program berita televisi menyiarkan liputan tanpa henti, membedah setiap aspek skandal, sementara para ahli konstitusi berdebat tentang dampaknya terhadap masa depan monarki dan pemerintahan Charles. Skandal ini menjadi kombinasi sempurna antara hubungan terlarang, pelanggaran keamanan, dan krisis konstitusional. Sebuah formula yang menghasilkan tingkat keterlibatan audiens dan pendapatan iklan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perusahaan media. Survei opini publik menunjukkan kecaman luas terhadap tindakan Camilla, namun secara mengejutkan juga memperlihatkan simpati besar terhadap Charles, yang dipandang sebagai korban, bukan pihak yang terlibat aktif. Dukungan terhadap sang raja mencerminkan pemahaman publik terhadap pengkhianatan dalam pernikahan, sambil memisahkan penderitaan pribadi dari tanggung jawab institusional dalam mengelola keamanan rumah tangga kerajaan. Dampak diplomatik internasional mulai bermunculan. Pemerintah asing menyatakan kekhawatiran atas perlindungan komunikasi sensitif yang pernah dibagikan dengan pihak kerajaan Inggris dalam kunjungan resmi dan pertukaran diplomatik. Kekhawatiran ini mengancam hubungan internasional yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kerahasiaan yang mungkin telah terganggu oleh komunikasi tak sah Camilla. Parlemen menghadapi tekanan besar untuk menyelidiki prosedur keamanan rumah tangga kerajaan serta mempertimbangkan undang-undang yang membatasi akses keluarga kerajaan terhadap informasi rahasia negara. Implikasi konstitusional dari pembatasan hak istimewa tradisional monarki memunculkan pertanyaan hukum rumit tentang pemisahan kekuasaan dan relasi antar lembaga. Aksi protes merebak di luar istana Buckingham menuntut Camilla segera melepaskan seluruh gelar kerajaan. Gerakan Republik memperoleh momentum baru, menggunakan skandal ini sebagai bukti bahwa monarki dianggap korup dan tidak lagi layak bagi masyarakat demokratis modern. Sentimen anti kerajaan mencapai tingkat tertinggi sejak wafatnya Putri Diana, memicu krisis kepercayaan sementara. Proses hukum pun dimulai. Jaksa menelaah bukti pelanggaran keamanan dan kemungkinan dakwaan konspirasi yang melibatkan Dr. James Morrison serta sejumlah staf istana yang diduga memfasilitasi akses tidak sah ke sistem komunikasi aman. Penyelidikan pidana tetap berjalan meski terdapat tekanan politik untuk membatasi paparan hukum terhadap keluarga kerajaan. Ketidakhadiran Charles dari tugas publik menimbulkan kekhawatiran konstitusional mengenai kemampuan monarki menjalankan fungsinya di tengah krisis pribadi. Dampak institusional skandal ini melampaui persoalan individu, menyentuh inti stabilitas konstitusional. Spekulasi media tentang kemungkinan pengunduran diri atau perceraian semakin intens, seiring bocornya informasi mengenai kondisi emosional Charles dan ketidakmampuannya memaafkan pengkhianatan Camilla serta pelanggaran keamanan yang terjadi. Isolasinya di Sandringham memicu rumor bahwa ia tengah mempertimbangkan keputusan drastis yang dapat mengubah wajah monarki Inggris secara permanen. Tim komunikasi istana kesulitan merancang respons yang efektif, sementara batasan hukum mencegah penjelasan rinci yang dapat mengganggu penyelidikan pidana atau membuka celah keamanan tambahan dalam sistem kerajaan, abdikasi, dan pengasingan.
Pernyataan resmi Raja Charles yang mengumumkan penarikan sementara dari tugas publik menyebut alasan kesehatan pribadi tanpa menyinggung langsung masalah pernikahan atau skandal keamanan yang memicu keruntuhan emosional dan mundurnya ia dari tanggung jawab kenegaraan. Pernyataan yang disusun dengan sangat hati-hati ini menjaga fiksi konstitusional, sembari mengakui kenyataan bahwa ia belum mampu menjalankan peran sebagai raja secara efektif di tengah krisis pribadi. Pengunduran diri paksa Camilla dari seluruh tugas dan gelar kerajaan dilakukan melalui proses hukum tertutup. Status resminya dicabut tanpa menyeretnya ke proses pidana terbuka yang berpotensi menimbulkan komplikasi konstitusional, tambahan, dan sorotan media lebih luas. Pengasingannya ke kediaman pribadi di Skotlandia menandai pemutusan total dari kehidupan kerajaan dan panggung publik. Pangeran William mengambil alih tugas-tugas sebagai wali, sementara ayahnya belum mampu menjalankan kewajiban konstitusional sebagai kepala negara dan persemakmuran. Transisi yang berjalan lancar ini menunjukkan ketahanan institusi, namun juga menyoroti harga pribadi yang mahal dari skandal yang menghancurkan pernikahan kerajaan dan mengguncang stabilitas konstitusional. Dr. James Morrison menghadapi tuntutan pidana atas pelanggaran keamanan dan akses ilegal ke sistem rahasia. Kerjasamanya dengan penyelidik menghasilkan pengurangan dakwaan dan hukuman percobaan, mencerminkan perannya yang terbatas dalam pelanggaran tersebut. Meski terhindar dari penjara, karier medisnya berakhir dalam aib. Kepercayaan publik terhadap monarki perlahan pulih seiring William dan Catherine menampilkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sebuah pendekatan modern yang kontras dengan budaya tertutup generasi sebelumnya. Gaya kepemimpinan mereka membantu membangun kembali kepercayaan, sementara Charles tetap menjauh dari sorotan publik. Hubungan internasional memerlukan upaya diplomatik intensif. Pemerintah asing menerima jaminan tentang protokol keamanan yang diperbarui dan langkah akuntabilitas baru untuk mencegah akses tidak sah di masa depan. Konsekuensi diplomatik ini memperpanjang absennya Charles dari peran resmi, sementara reformasi institusional berjalan tanpa keterlibatan langsung dirinya. Hilangnya Camilla sepenuhnya dari kehidupan publik menjadi langkah pengendalian kerusakan yang efektif. Fokus media terhadap skandal mereda, memungkinkan proses pemulihan institusi berjalan tanpa gangguan. Pengasingannya memenuhi tuntutan publik akan konsekuensi, sekaligus menjaga stabilitas konstitusional. Reformasi hukum memperketat keamanan komunikasi kerajaan dan membatasi akses anggota keluarga terhadap informasi rahasia yang rentan disalahgunakan melalui hubungan pribadi atau penilaian yang buruk. Perubahan sistemik ini menutup celah yang terungkap oleh skandal dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Kembalinya Charles ke tugas publik secara terbatas terjadi setelah berbulan-bulan konseling pribadi dan perawatan medis akibat depresi yang dipicu oleh pengkhianatan pribadi dan penghinaan profesional. Jadwalnya yang dikurangi mencerminkan kerapuhan emosional yang masih ada, namun juga menunjukkan komitmen institusi terhadap tanggung jawab konstitusional meski dengan harga pribadi yang tinggi. Dampak jangka panjang skandal ini mencakup perubahan permanen dalam pengelolaan rumah tangga kerajaan, protokol keamanan serta ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas anggota keluarga yang mewakili institusi negara. Pengkhianatan Camilla meninggalkan luka mendalam yang melampaui hubungan pribadi, menyentuh isu mendasar tentang hak istimewa, tanggung jawab, dan pelayanan publik. Kedepan, setiap hubungan dalam keluarga kerajaan akan berada di bawah pengawasan ketat dan pengamanan lebih tinggi guna mencegah kesalahan pribadi berkembang menjadi krisis institusional yang mengancam stabilitas konstitusional dan kepercayaan publik terhadap relevansi monarki di masyarakat demokratis, modern, dan panggung internasional. Itulah pengkhianatan kerajaan yang paling besar. Hubungan rahasia Ratu Camilla menghancurkan pernikahannya dan meremukan Raja Charles di hadapan dunia. Pengungkapan ini bukan sekadar skandal, melainkan gempa konstitusional yang memaksa monarki menghadapi pertanyaan yang selama ini dihindari.
Kamera-kamera menangkap seorang raja yang kehilangan kendali, menarik diri dari kehidupan publik saat beban rasa malu dan patah hati menghancurkannya. Ia mungkin akan pulih seiring waktu, namun luka, baik pribadi maupun politik, takkan pernah benar-benar sembuh. Lalu, momen mana dari kejatuhan Camilla yang paling mengejutkan Anda? Tekan tombol subscribe, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena rahasia kerajaan berikutnya yang kami ungkap bisa jadi jauh lebih menggemparkan dari yang satu ini.